Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang modul 2, yaitu dari praktikum analisis dan pelacakan pakar lunak dengan judul kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi restoran yang kami buat. Baik, di sini ada nama-nama anggota. Oke, mari kita berkenalan dulu sejenak. Baik, ketuanya saya sendiri, yaitu Rifki Febriansah Sulaiman, NIM belakang 056, lanjut ke... Dan saya Ridwan Fauji dengan NIM 3411191044. Dan saya Rizky Ramadan Kustiana Putra, NIM 3411191047. Oke, baik, di sini juga ada angkatan 18, itu Bagas Pragito, NIM belakang 075. Lalu ada penambahan anggota yang mungkin secara mendadak, karena maksimal anggota itu 5 orang dan minimal 4 orang, maka ya tetap saya bisa untuk menerima anggota baru, yaitu dari angkatan 18. Itu namanya Kang Apregi Yoga, itu NIM belakang 084. Baik, setelah ini saya akan mengabsensi siapa saja yang datang di presentasi Zoom ini. Itu adalah yang pertama saya sendiri, Rifki Febriansah Sulaiman, ada Ridwan Fauzi, lalu ada Rizky Ramadan. Untuk cutting angkatan 18 itu tidak mengikuti, tidak ada respon, jadi maka tidak mengikuti presentasi Zoom tersebut. Oke, baik, di sini ada untuk bab pertama itu dengan judul kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan Muhammad Rizky. Silakan. Oke, baik, terima kasih Rifki. Untuk kebutuhan fungsional, detail fungsional requirement. Yang pertama ada alur proses pemesanan dan sistem dalam pemesanan makanan. Untuk poinnya yang pertama, pengguna memilih perintah melalui menu di monitor. Setelah pemesanan dilakukan, user akan masuk ke dalam proses pembayaran. Yang kedua, setelah melakukan pemesanan, pengguna akan memasuki prosedur pembayaran. Itu yang ketiga, pengguna memproses pembayaran menggunakan kartu debit dan pembayaran online yang tersedia. Ada metode pembayaran lain yang menggunakan pembayaran tunai. Untuk yang keempatnya, pengguna akan menerima tanda terima digital di layar. Dan untuk alur proses user, pengelola inventory, dan sistem dalam mengelola pesanan. Poin yang pertama ada pengguna masuk ke sistem, terus yang keduanya pengguna melihat daftar menu yang ada, dan yang ketiga pengguna menerima informasi pesanan dari pelanggan, dan yang keempatnya menu pembaruan pengguna tersedia. Lalu ini ada contohnya untuk ID-nya. Sebentar. Oke, untuk tabelnya ini akan dijelaskan oleh Ridwan Fauzi. Silakan. Saya akan menjelaskan tabelnya. Yang pertama ID yang PB01 untuk requirement-nya pemilihan menu. Deskripsinya yaitu konsumen dapat melihat dan memesan di tampilan menu daftar makanan. Prioritasnya high. Untuk ID PB02 yaitu requirement-nya scan QR. Deskripsinya konsumen dapat memindai QR untuk melakukan pembayaran secara online
prioritasnya high untuk ID PB03, rekrutmennya pengolahan inventory, deskripsinya jika sistem menerima informasi bahwa persediaan bahan untuk hidangan tertentu habis, maka menu akan dinonaktifkan di layar menu. Untuk prioritasnya medium, untuk ID 04-nya, rekrutmennya resi digital, deskripsinya setelah melakukan pembayaran, tanda terima akan muncul di layar yang tersedia. Untuk prioritasnya high, ID PB05, rekrutmennya adalah modifikasi pemesanan, deskripsinya saat konsumen memesan hidangan, pembeli dapat mengubah pesanan sebagai opsi untuk menambah atau mengurangi bahan yang digunakan. Untuk prioritasnya medium. Untuk PB06, rekrutmennya tampilan pemesanan, deskripsi ketika konsumen menerima stok digital, sistem akan mengirim pesanan ke layar dapur. Untuk prioritasnya medium. Untuk ID PB07, rekrutmennya yaitu sajian rekomendasi, deskripsinya ketika konsumen menerima strip digital, sistem akan mengirim pesanan ke layar dapur. Prioritinya medium. ID-nya ID PB08, rekrutmennya yaitu adalah update ketersediaan menu, deskripsinya pengguna atau manajemen gudang memperbarui daftar hidangan yang dapat dipesan oleh konsumen. Prioritinya high. ID PB09, rekrutmennya feedback, deskripsinya pengguna didorong untuk menjawab pertanyaan mengenai aplikasi atau sistem yang digunakan oleh restoran. Prioritinya low. Untuk ID PB010, rekrutmennya pembayaran, deskripsinya pengguna melakukan pembayaran menggunakan kartu debit. Untuk prioritinya high. Oke, baik, di bab 2 ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, itu dengan judul kebutuhan non-fungsional. Itu 2.1 kebutuhan minimum spesifikasi. Oke, spesifikasi hardware ini yaitu adalah yang pertama adalah prosesor menggunakan Intel Core i3 4160. Kenapa demikian? Karena ya software ini juga tidak terlalu berat. Kalau menggunakan i3 generasi keempat dan tidak memiliki series di belakang, itu karena sangat ringan, kecuali kalau agak berat mungkin akan di i3 generasi keempat HQ, H atau K yang seriesnya jauh lebih tinggi daripada yang tidak memiliki series atau cuma angka doang. Lalu untuk memorinya menggunakan RAM 4 GB DDR3 1600 MHz. Itu artinya berarti di device tersebut sebenarnya bisa ditambahkan upgradable RAM tersebut. Contohnya misalkan ini digunakan di laptop touchscreen, itu bisa di-upgrade karena memiliki 2 soket RAM. Itu berarti satu kepingnya 4 GB-nya itu 800 MHz. Tapi kalau menggunakan DDR4 mungkin lebih besar lagi, bisa 3200 MHz atau mungkin sama 1600. Seperti itu. Untuk storage menggunakan HDD itu 500 GB. 500 GB itu 1000 RPM, yaitu kecepatan putaran kepingannya, kepingan CD yang ada di dalam itu kalau untuk 10.000 RPM itu yang cepat, yang jadi sangat cepat gitu untuk kecepatan HDD-nya. Dan SSD menggunakan 256 GB NVMe yang terbaru. Ini kenapa dimasukin minimum, karena supaya untuk menjalankan OS dan aplikasi lebih cepat. Seperti itu.
Lalu untuk VGA menggunakan ada 2 versi, ada NVIDIA GeForce GT 720 itu 2 GB DDR3 itu, dan ada versi lain yaitu AMD R5 DDR3 itu VGA itu 2 GB. Lalu ada monitornya, ini monitornya yang harus saya sentuh karena kemungkinan nanti kalau bisa saya sentuh karena aplikasinya kemungkinan akan touchscreen. Lalu minimal itu adalah 720p, tapi untuk inch-nya itu opsional. Jadi misalkan berapa inch pun kalau resolusinya 720p high definition atau 1240 kali 720p itu sudah termasuk minimum. Lalu untuk touchscreen-nya itu menggunakan kapasitif dan multi touch. Jadi supaya menyentuh itu tidak nanggung. Jadi misalkan kalau single touch itu kan cuma satu kali sentuhan, tapi kalau multi touch itu bisa lebih dari satu kali sentuhan. Jadi bisa ghosting. Kalau misalkan di keyboard itu sama aja kalau kita ketik D dan F secara bersamaan. Kalau cuma D saja yang keluar gitu berarti keyboardnya masih ghosting. Tapi kalau misalkan kedua-duanya bisa terketik di komputer berarti udah anti ghosting. Jadi seperti itu konsepnya. Lalu ada spesifikasi softwarenya itu OS Windows 7 64 bit karena aplikasi ini sangat ringan. Lalu DBMS itu MySQL, lalu direct version-nya DirectX. Oke. Lalu lanjut ke 2.2 platform. Aplikasi ini aplikasi ini menggunakan platform web. Terus aplikasi ini membutuhkan beberapa komponen yang mendukung kinerja web. Antara lain adalah yang pertama, yang pertama itu ada Apache server web yang dapat berjalan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan menjalankan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web atau www itu menggunakan HTTP. Lalu yang kedua, konfigurasi antara server dan klien. Jadi dalam ini si aplikasi ini server dan klien harus terkonfigurasi supaya dapat terkoneksi secara dua arah. Lalu yang ketiga, penggunaan konten flash yang memadai untuk membuat website yang menarik karena dapat menampilkan konten animasi, audio, dan video dengan baik. Itu. Lalu yang keempat adalah manajemen cache yang dioptimalkan. Ini agar user bila ingin memesan kembali ke restoran itu lebih cepat loadingnya karena sudah pernah. Jadi cache-nya sudah ada di device user. Yang kelima, simpan riwayat pesanan online melalui penyimpanan cloud. Jadi di sini karena sudah sangat canggih teknologi, jadi ya dalam penyimpanan harus berbasis cloud dan riwayat pun dapat dilihat kembali oleh user. Karena jika user ingin membeli kembali makanan atau minuman yang ia pesan sebelumnya dapat melihat di riwayat tersebut yang disimpan di cloud. Jadi aman untuk riwayatnya seperti itu. Oke, di sini paling saya akan menambahkan lagi untuk review tambahan di atas kontribusi nanti aja. Kontribusi di akhir akan saya jelaskan. Untuk review yang atas yaitu yang bagian 1.1. Oke, kalau di sini 1.1 ini kan alur proses user dalam memesan. Oke, jadi di sini itu seperti algoritmanya dalam memesan aplikasi tersebut yang mungkin hampir sama seperti Shopee Food atau GrabFood, cuma bedanya
kalau di aplikasi restoran ini lebih ke aplikasi untuk kayak restoran pribadi. Jadi kalau misalkan aplikasi restoran yang lain seperti Shopee Food atau GrabFood tuh sebenarnya Shopee Food-nya itu tidak punya restoran. Itu lebih condong seperti itu. Jadi si aplikasinya itu bukan milik si punya restoran. Jadi dia itu sebenarnya hanya pihak ketiga sebagai pihak perantara. Tapi kalau aplikasi kita itu lebih condong yang punya aplikasi tersebut adalah pemilik dari restoran. Jadi mengapa makanya sebelumnya telah dijelaskan. Jadi sistem algoritmanya itu memang lebih kepada privat restoran. Karena kita mengkhususkan yang punya aplikasi ini ya pemilik restoran. Jadi supaya si pemilik restoran tersebut itu dapat lebih maju karena mempunyai aplikasi sendiri. Sama saja bagaikan company-company lain yang mempunyai website atau aplikasi sendiri tanpa harus mengikuti aplikasi pihak ketiga. Tapi kalau ingin mengikuti tetap tidak apa-apa. Tapi kalau di sini ini mungkin seperti kalau di luar negeri itu aplikasi-aplikasi untuk booking tempat di restoran mahal, tapi kalau di sini mungkin lebih ke restoran yang biasa. Oke, lalu ke alur proses user ini sesimpel mungkin bagaimana si user ini itu menggunakan aplikasi itu benar-benar sangat mudah karena ya isiannya mungkin cuma seperti daftar menu, pemesanan, informasi dan lain-lain gitu. Tidak ada yang fitur-fitur yang sangat ya banyak seperti itu, nggak ribet, tapi ini lebih ke simple. Lalu kita ke bawah ke tabel. Oke. Di tabel ini memang ada prioritas high, medium, low. Jadi ya emang yang high ini yang kalau diibaratkan dalam membuat software ini lebih diprioritaskan banget. Jadi jika fitur yang prioritasnya low dan high memiliki masalah, maka yang lebih diperbaiki atau ya dikembangkan itu yang prioritasnya high. Karena yang high ini lebih sensitif daripada yang low. Karena yang high ini lebih ke contohnya misalkan yang atas ini kayak seperti pemulihan menu. High itu jika kalau low itu takutnya ada perubahan menu dan konsumen tidak mengetahui, maka restoran akan terkena imbasnya lagi gitu. Maka akan diberikan feedback jelek atau mungkin konsumen lain memiliki masalah juga dalam pemesanan. Jadi contohnya seperti itu. Jadi emang harus ada diprioritaskan, ada yang high, medium, low, seperti itu. Karena bagaimanapun juga dalam aplikasi harus ditentukan. Tidak bisa semuanya high, tidak bisa semua low, tidak bisa semuanya medium. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa lanjut ke pada kontribusi. Oke, di tabel kontribusi ini ada 5 orang yang telah banyak membantu dan bekerja sama untuk membuat laporan tersebut. Oke, di sini contohnya dimulai dari saya, Rifki Febriansyah Sulaiman, kontribusinya 25% dalam mendiskusikan dan ikut merancang juga, ikut menyusun laporan dalam pembuatan modul 2 tersebut dari requirement non-fungsional dan fungsional. Lalu yang kedua ada Ridwan Fauzi, itu 25% juga sama
mengikuti dalam merancang dan menyusun laporan requirement untuk modul 2 ini fungsional dan non fungsional, dan ada Rizky Ramadan Kusyana Putra juga kontribusi 20% ikut merancang requirement fungsional dan non fungsional. Lalu ada angkatan 18 Bagas Pragita dan Apregioga, itu juga kalau Bagas itu juga sama untuk mendiskusikan modul 2 tersebut fungsional dan non fungsional. Lalu Apregioga juga sama mendiskusikan tentang requirement non fungsional dan fungsional, seperti itu. Baik, oke. Presentasi dari kelompok 9 modul 2 fungsional dan non fungsional, kelompok 9 telah selesai mempresentasikan modul 2 kami. Dan saya mewakili kelompok 2 minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan masih ada kekurangan. Baik, kelompok 9 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.